Halo teman-teman semua, welcome back. Di video kali ini saya mau highlight beberapa fitur Homebrew DBI lagi yang saya rasa bakal berguna untuk teman-teman coba pakai ya. Ada beberapanya termasuk browsing untuk SD card, kita bisa cek title updates ya untuk kalau mau tahu game yang kita install nih ada latest version atau enggak. Terus fitur favorit saya untuk browsing install application ya, untuk bisa uninstall beberapa game atau fitur tertentu. Sama sebenarnya ada fitur untuk save manager juga kayak Homebrew JKSP yang saya udah bahas di video sebelumnya. Langsung aja ya, kita coba mampir ke DBI-nya. Ini saya udah mampir ya. Ini ke DBI saya pakai yang versi 358 dulu ya. Saya ada dua ini sih, yang ini yang versi latestnya. Nah, kita mampir ke fungsi pertama dulu ya. Ini fungsi favorit saya nih. Coba kita agak deketin dulu. Oke. Nah, kemarin kan kita udah bahas gimana cara install game untuk dumping game ya segala macam. Nah, yang pertama dulu ini namanya ada clear open file ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya ada kayak bekas-bekas uninstall game dari yang lama atau segala macam, ini langsung aja ditekan A. Pokoknya dia ini coba mau ngabisin file-file yang kita nggak bisa hapus lah. Termasuk kalau misalnya tiba-tiba kalau di Sysnan ya, ada kayak sempat nggak sengaja kena update gitu ya, terus kan biasanya kalau kena update kan di sini ya, di sini di bagian menu bawah ini biasanya ada kayak sistem update is ready gitu kan gitu. Nah ini ngilanginnya itu bisa pakai DBI ini teman-teman, pakai clear orphan files ini ya. Nah terus fitur kedua saya lebih bagus showcase di sini ya, yang versi 389 ini. Browsing SD card teman-teman. Jadi ini DBI ini juga bisa dipakai untuk sebagai file manager. Jadi misalnya kalau saya buka nih browser SD card, saya tekan A ini ya. Nah ini isi SD card saya nih. Nah, bisa segala macam ya. Saya mau hapus segala macamnya bisa di sini. Nah menunya untuk interaksinya di sini caranya ini ya, mau X, Y. Nah ini start installation. Kalau misalnya ada file ya, file di sini kan saya bisa install nih. Langsung dari sini juga bisa. Oke. Nah ini X ini untuk milih ya, toggle satu-satu teman-teman. Nah kayak gini. Kalau dia itu di invert ya, dibalik gini. Nah, kalau saya mau dihapus, mau di copy segala macam. Nah untuk DBI teman-teman, di baru version yang latest ya, dia sudah bisa mulai integrasi cut copy paste gitu segala. Nah misalnya kayak ini ya. Saya mau copy di sini deh, yang HB menu ini saya mau copy. Saya tekan plus ini, start ya. Ini ada cut copy paste-nya di sini teman. Bisa open as text, open hex, bisa bikin new folder segala macam. Nah, ini misalnya saya copy ya, copy ke dalam sini deh misalnya, ke dalam folder script sini. Saya tekan start, saya paste di sini. Tuh dia mau hapus ini, saya delete bisa. Nah, back lagi. Misalnya mau di copy keluar nih ya, X ini copy bisa, atau di copy paste di sini bisa ya. Jadi kayak file manager ya, lumayan lah, selera aja teman-teman mau pakai yang ini atau yang NXL ya. Biasanya kan ada yang pakai NXL itu, bisa pakai ini, bisa tergantung selera tampilan aja. Cut copy paste bisa ya, ini sama open apa tadi, open hex ya. Misalnya kalau mau lihat folder cheat gitu teman-teman ya, di contents gitu misalnya ada cheat nih, misalnya SD Gundam gitu misalnya. Nah ini cheatnya mau dilihat gitu kan, bisa aja open as text gitu. Nah ini, oh ini isinya macam nih, oh ini isinya bisa ya. Jadi fungsi keduanya ini ya, bisa browsing SD card teman-teman. Nah fungsi favorit saya itu ini, browse installed application ya. Ini kita bisa ngecek semua game yang terinstall di sini teman-teman. Nah ini informasinya banyak banget di sini ya. Jadi saya jelasin satu-satu dulu ya. Kalau di menu ini di menu browse install application, ini kan isi game kita ya. Kalau yang sebelah kanan ini udah pasti ini size-nya ya. Ini udah pasti size-nya, size game ya. Misalnya game ini 13 Sentinel, size-nya 4, Assault Chain size-nya 9. Nah di pojok bawah ini sisa space-nya teman-teman ya. Jadi ini SD, dari SD card saya sisanya ini 30,26 GB, dan saya sisanya 22,65 GB ya.
Ini sama. Semua ini game di sebelah ini, gamenya teman-teman, di sebelah ini kan ada tulisannya S sama BU. S, BU, S, BU. Ada satu lagi yang tulisannya ini, N ini. Nah, N, BU, N, BU. Nah, ini dulu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya yang tulisannya S, yang S ini maksudnya artinya game ini terinstallnya, game ini terinstallnya di SD card saya. Kalau yang tulisannya N, berarti game yang misalnya dengan Ronpa ini ya, berarti ini terinstall di bagian NAND saya. N ini internal ya, N itu NAND-nya gitu. Jadi semua game yang di S itu terinstallnya di SD. Kalau ada game yang tulisannya di N, dia terinstallnya di NAND. Nah, terus kalau misalnya ada gini, gamenya misalnya terinstallnya di SD, terus update-nya misalnya di internal, itu tulisannya gimana? Di sini saya nggak punya, tapi tulisannya itu tulisannya ganti jadi M. Karena ada tuh misalnya kalau gamenya itu di internal, terus update-nya di SD card misalnya, itu nanti bacanya bakal jadi berubah jadi N. Nah, huruf BUD ini apa ya artinya? BUD ini maksudnya B itu base, U itu update-nya, D itu DLC. Berarti gini, jadi misalnya game 13 Sentinel ini, saya berarti ada game base-nya, V0-nya, sama file update-nya di satu file. Ini ngecek gimana? Dari menu sini teman-teman, kita bisa langsung masuk ke A. Nah, itu kan berarti application itu base-nya yang tadi yang B, terus ini file update-nya. Nah, terus teman-teman kalau misalnya masuk ke sini ya, misalnya game apa aja, misalnya Astral Chain misalnya, teman-teman tekan A, ini langsung dapat info ininya ya, tentang gamenya ya. Ada title ID-nya, namanya, terus versi berapa, terus language yang disupport itu berapa, segala macam. Tiketnya. Terus ini kalau force language, ini tiket game ya. Tiket ini kayak anggap aja kayak pasangan satunya lah gitu maksudnya ya. Teman-teman nggak usah terlalu khawatir. Terus ini ada save gamenya nggak? Ini saya nggak ada save gamenya gitu. Ini kontennya ya. Kalau misalnya game yang banyak DLC misalnya, ini kan ada DLC ya. Teman-teman ngecek di sini. Nah. Oh ini ada add-on-nya, ini versinya. Oh ini. Nah yang saya suka itu apa teman-teman? Setelah tadi pembacaan ya, jadi kan, oh ini saya tahu nih, saya nggak usah masuk ke setting, maksud saya kan, biasanya kan kalau orang mau hapus game kan, masuk dari sini, data management, ya kan, terus manage software, loading dulu, terus ini cari, ini kan sortingnya gimana, ya terselera sih, tapi buat saya itu informasinya dalam satu layar tuh lebih, lebih informatif lah gitu. Terus kan kalau install game bisa dari sini, biasanya kan tekan ini kan start gitu ya. Terus manage software, terus di delete software gitu. Kalau saya kok lebih seneng boom, terus di ini ya, DBI, browse install application, keluar semua. Dan ini bisa hapus file lebih dari satu langsung gitu. Nah, ini saya mau kasih tips ya teman-teman. Ini kan sorted by name ya. Ini di sort by name, jadi saya suka by name gitu, misalnya default dia dari name. Tapi kalau teman-teman mau ganti sortnya, teman-teman bisa tekan ZR-nya ya, R2-nya. Ini tekan aja, nanti dia bisa ganti tuh. Name, ganti. Oh, sorry. Bukan, yang R, teman. Nah, ini ganti. By last played, ya. By install location, by total size. Kalau misalnya, oh ini size paling besar yang mana sih? Oh ini ada Zelda, gini misalnya. Nah, ini balik name lagi. Yang ZR sama ZL tuh next page ya teman-teman. Sorry ini. Jadi kalau ini biar cepat. Jadi kalau sortingnya pakai yang R nih. Oke, kita balikin nama dulu. Terus misalnya gini, saya mau uninstall game nih, lebih dari satu. Langsung gamenya aja gimana? Bisa. Saya pilih game ini. Kalau misalnya saya mau uninstall ya, uninstall misalnya Cat Quest gitu. Saya tekan start ini. Saya delete title. Misalnya bilang, saya mau save-nya saya tetap keep, apa di delete juga gitu, kan tergantung ya, ada yang mau disimpan save file-nya atau di delete juga. Saya misalnya mau delete juga, oke. Yes, I'm sure, teman-teman tekan A. Nanti selesai hilang gamenya. Kita coba sambil kita pilih banyak ya gamenya, misalnya gini, saya mau install banyak, uninstall beberapa game langsung, saya tekan X. Oke. X. Atau kalau mau di-uninstall semuanya, tekan Y langsung gini bisa. Oke, misalnya kita balik Cat Quest, terus ini, back to the 3 game ini ya, kan saya udah pilih 3 game, saya tekan start. Di sini ada pilihannya delete title, A. Misalnya saya mau delete save juga ya. Yes, I'm sorry. Langsung keluar. Udah.
Press B to return. Listnya udah nggak ada di sini. Nanti di sini gamenya juga teman-teman ngecek nanti hilang. Ini dia rutannya kan agak belakang, tapi gamenya udah yang 3 tadi udah teruninstall. Nah, terus bisa gini juga teman-teman. Ada beberapa game yang kalau misalnya teman-teman mau uninstall, cuma update-nya aja, cuma DLC-nya aja, itu bisa. Misalnya kayak gini ya, saya mau ke Gundam Battle Alliance. Ini kan ada ini ya, kalau kita tekan A, kan ada, oh ini ada DLC-nya nih gitu. Nah, ini DLC-nya bisa kita pilih juga. Mau kalau dari sini saya mau uninstall nih ya. Saya tekan sini, terus saya tekan delete record. Bisa. Langsung ke hapus. Mau lebih dari 1, milih bisa. 4 misalnya. Delete record. Bisa. Mau pilih lagi, mau semua dari sini bisa. Atau ini saya habisin aja DLC-nya ya misalnya ya, delete record. Bisa. Jadi sekarang game ini cuman tinggal aplikasi base-nya sama update-nya aja. Yes. Nah, cuman kalau teman-teman di sini kan namanya kan delete title ya. Kalau di sini kan namanya delete record, beda. Nah, ini kesempatan bagus untuk saya untuk showcase untuk ini ya, clear orphan files ya. Clear orphan file tuh dia ngabisin kayak tiket-tiketnya. Biasanya kalau cuman delete record tadi di dalam game, dia masih ada tiketnya. Kalau misalnya saya tekan clear orphan file, dia nanti ngabisin filenya. Lihat. Tuh, yang tadi yang kita uninstall dia sikat dihapusin semua yang lain. Jadi ini udah nggak ada file-file ini lagi, jadi bersih gitu. Nah, selain fungsi delete game, terus teman-teman juga bisa mindahin nih. Misalnya ada fungsi ada game yang teman-teman mau pindahin dari NAND ke SD card atau dari SD card ke NAND gitu bisa. Misalnya game ini ya, teman-teman tekan start aja, terus nanti move title to NAND gitu. Kalau yang misalnya dari NAND, teman-teman tekan dia move title to micro SD gitu ya. Coba kita sorting dari yang paling kecil misalnya. Ada game saya yang paling kecil nggak? Misalnya game ini ya. Nah ini, saya mau pindahin ini dari SD card kan, tulisannya kan S ya. Saya pindahin ini, saya mau ke NAND. Bisa, tekan move title teman. Selesai. Nanti dia akan pindahin game ini sendiri. Nah, progresnya kayak gimana, bisa beres. Nanti yang ini harusnya filenya berkurang gitu. Jadi ini memang HomebrewDB ini apa ya teman, udah kayak all in one banget lah. Jadi ya installer game, ya ini ya kita bilangnya ini title manager sih, title manager, file manager, terus apa yang untuk bersihkan file itu tadi, terus bisa save manager sebenarnya kayak JKSW. Habis ini kita coba save manager. Dia juga bisa connect FTP server juga sih teman-teman. Cuman saya nggak tunjukin ya, kan jarang banget pemakaiannya. Ini udah pindah ya nih. Oke. Nah, tuh udah pindah size-nya kan. Sekarang unpacking-nya jadi di end. Gitu. Oke, kita lanjut ke fitur berikutnya yaitu browse save ya. Nih. Oh ini bisa nggak ya? Coba internet saya masih ada nggak ya? Coba bisa connect apa enggak. Jadi dia bisa cek teman-teman title update ini. Ada game yang butuh diupdate atau gimana, dia kasih informasi ini, check for title update. Kalau internetnya nyambung, kalau bagus ini harusnya nanti keluar semua ini misalnya tuh. Oh ini ada info game apa aja yang DLC-nya mungkin missing. Ini berarti yang ini barusan kita hapus tadi ya. Ini ada DLC-nya. Terus ini ada DLC segala macam. Found 3 update and 13 new DLC. Tapi dia nggak downloadin ya. Dia cuma ngasih tahu ada versi game yang lebih baru atau DLC yang tidak kita install. Itu dia ngasih tahu di sini. Ya, oke. Nah, fitur yang terakhir saya mau jelasin itu yang browse save. Kurang lebih kalau teman-teman udah nonton video Homebrew JKSW kemarin ya, kurang lebih sama, cuman ya tampilannya ala DBI gini ya. Nah, di sebelah sini nama profilnya ya. Ini kan sorting by nama ini ya, nama gamenya. Jadi dari paling atas gini. Nah, ini misalnya saya mau ini ada Chocobo. Ini kan ada 2 nih. Ada game yang lebih satu profil nggak ya? Oh ini dia. Oh ini ada ya. Yang mana nih? Mario Kart Dilat sama yang N. Nah, ini save-nya bisa bisa di copy, bisa segala macam. Tetap pakai menu ini ya. Tekan tombol plus nih. Misalnya Chocobo aja deh ya, Chocobo gitu. Start mau di backup save, mau di delete save-nya, save file gamenya, atau gimana? Oke, misalnya ini saya mau backup ya. Saya backup save gitu. Saya tekan A. Ini sudah terbackup. Nanti
ada menunya. Kalau yang sudah di backup, dia menunya ada restore. Kita coba tekan restore ya. Restore nanti, nah restore yang save file mana, gitu. Kita bisa bikin backup lebih dari satu ya. Bikin. Nanti restore-nya juga, nah, terserah mau restore yang sebelah mana. Ya nanti teman-teman ingat aja ya. Nah, misalnya kita restore yang ini ya. Oke, ini udah restore. Gitu. Nah, saya mau nunjukin teman-teman kalau misalnya habis backup ya, teman-teman misalnya memutuskan pakai Save Manager ini dibanding JKSP, dia masuknya di sini teman-teman, save file backupnya ya. Jadi di folder switch, DBI, nah ini di save. Nah ini save filenya tadi. Nah, oke. Kan normalnya kan di folder DBI ya, saya punya kan tadi bikin 2 ya, gitu. Nah, ini di folder yang save ya. Jadi switch DBI save. Nih, lajur foldernya ya. Switch DBI save. Ini save file yang mana aja gitu. Ya, cuman memang tampilannya kalau menurut saya lebih intuitif yang JKSP dibanding yang ini yang apa namanya? Yang DBI punya gitu. Jadi ini misalnya saya coba hapus aja dulu ya. Nih, kan kita bisa hapus di sini. Ini lognya saya hapus juga sekalian. Oke. Nah, jadi kita udah dapat satu homebrew ini ya, kita recall lagi. Kita bisa install game pakai ini. Kita bisa dumping game pakai ini. Kita bisa ngatur game, uninstall game lebih dari satu langsung dari game ini bisa. Mau di uninstall semua bisa. Mau di uninstall cuman DLC-nya aja bisa, update-nya bisa, cuman base game-nya aja bisa ini. Cuman base game-nya aja di uninstall gitu bisa. Misalnya ini ya, saya iseng-iseng ini. Nah, ini aplikasinya saya uninstall gitu. Nanti udah, cuman update-nya aja nanti dia jadi merah. Loh, ini cuman keinstall update-nya aja. Dan nanti bisa ini bersihin file ini, clear orphan files. Oh, bersih lagi. Browse save, ngecek title update ya. Bisa MTP responder, ngambil screenshot segala macam gitu. Jadi ini aplikasi homebrew favorit saya di Nintendo Switch gitu. Jadi semoga setelah saya ajarin teman-teman bisa dapat guna banyak ya soal DBI ini gitu. Sedemikian dulu ya, demikian dulu videonya. Semoga kita ketemu lagi di video tutorial Switch lainnya. Oke, ciao.